Gua kira baju pertama Spider-Man Tom Holland itu adalah kostum yang diberikan oleh Tony Stark. Ternyata gua salah. Kostum pertama Spider-Man Tom Holland itu adalah buatan sendiri yang pernah muncul di movie Spider-Man Homecoming. Kostum ini minim detail dan benar-benar buatan rumahan. Walaupun di movie-nya biasa aja, tapi ketika menjadi figur ini menjadi luar biasa karena memiliki detail sculpt yang bagus dan keren banget. Sebagus dan sekeren apa figur ini, untuk itu langsung kita masuk ke videonya. Uhuy! Halo semua, selamat datang di Bentapi. Di video ini aku akan mereview SHF Spider-Man Homemade Suit. Homemade Suit di sini adalah homemade suitnya dari Spider-Man Tom Holland. Dan itu pernah muncul di film Spider-Man Homecoming. Dan gua akhirnya mendapatkan untuk action figurnya dari brand SHF. Di sini gue mendapatkan sepaket dengan Iron Man Mark 47. Ya, ini gue beruntung banget. Yang niatnya tuh gue hanya ingin mencari Spider-Man Homemade Suit. Totalnya dapat juga Iron Man Mark 47. Mantep lah. Untuk video kali ini gue bakal review SHF Spider-Man Homemade Suit dulu. Entar untuk Iron Man 47-nya menyusul di video berikutnya. Ya, agak nggak kepanjangan. Alias biar ada konten. Untuk itu tanpa lama-lama lagi langsung aja kita bahas figur ini mulai dari boxnya. Bagi gua ini boxnya biasa aja karena kita sama-sama tahu kalau ini action figure yang lama dari keluaran SHF. Kalau nggak salah di tahun 2016. Jadi biasa aja. Kalau kita lihat di depan itu ada dua action figure dari SHF dan beberapa tulisan. Di bagian atas ada tulisan SHF dan Spider-Man Homemade Suit. Dan Iron Man Mark 47. Di bagian bawah ada beberapa informasi. Di bagian kiri ada action figure Spider-Man. Dan di bagian kanan ada action figure Iron Man. Dan di bagian belakang seperti biasa ada beberapa referensi pose dan beberapa informasi. Jadi itu dia untuk boxnya. Bagaimana menurut kalian, apakah keren atau biasa aja untuk artnya? Untuk itu tanpa basa-basi lagi langsung aja kita keluarin figur ini dari boxnya. Oke, seperti biasa kita mendapatkan action figure dan manual book. Karena ini udah keluar dari boxnya, seperti biasa kita tinggal buang saja boxnya. Dan karena di sini ada manual book, jangan lupa dibaca dulu, terutama untuk action figure ini karena ini udah langka, jadi dibaca aja teman-teman untuk menghindari hal-hal yang gak diinginkan. Untuk itu tanpa lama-lama lagi langsung aja kita bahas figur ini dari dekat. Ini adalah penampakan 360 derajat dari action figure Spider-Man versi homemade. Seperti apa detail dari figur ini? Untuk itu mari kita lihat lebih dekat. Kita mulai detail action figure ini dari kepala. Nah, kepalanya kita bisa lihat itu nggak ada detail garis-garis hitam seperti topeng Spider-Man yang lainnya. Karena ini adalah versi homemade atau versi buatan dari Peter Parker. Jadi masih standar dan masih biasa aja. Walaupun biasa aja, bagi gua ini udah oke, ya kan? Nggak keren banget tapi oke, ya kan? Apalagi versi action figurnya kita bisa lihat ini nggak hanya polos doang. Tapi ada garis lurus di tengah-tengah topengnya cuy. Nah, garis lurus ini dimulai dari dagu sampai ke belakang topengnya. Nah, di bagian belakang ini kita bisa lihat ada kerutan-kerutan pakaian. Dan ini benar-benar mirip seperti kerutan asli. Padahal ini adalah plastik. Dan itu adalah nilai plus untuk health sculpt Spider-Man Homemade version 1 ini. Mantap teman-teman. Dan yang buat gue juga suka itu adalah di bagian telinganya. Jadi di bagian kiri dan kanan, ya kan, ini nggak datar doang, tapi ada sedikit timbul, ya kan, itu menandakan adalah telinga. Jadi nilai plus juga untuk dari health sculpt 1 ini. Dan yang gue juga suka itu adalah matanya cuy. Entah kenapa hal yang paling gue senengin untuk pertama kali si movie-nya itu adalah mata dari Spider-Man versi homemade ini, dimana mata itu bisa gerak-gerak dan bulat besar. Nggak seperti Spider-Man lainnya, dan mata di sini tuh kayak LED. Mantap teman-teman. Nah, jadi itu dia untuk detail kepala dari Spider-Man 1 ini. Bagaimana menurut kalian, apakah detailnya bagus atau biasa aja? Dan sekarang kita bakal lanjut untuk detail di bagian leher sampai di bagian dada. Nah, buat kalian yang salfok untuk di bagian hoodnya, ini
adalah part yang terpisah dari si Spider-Man ini. Jadi kalau seandainya kita ingin ngebuka si partnya, itu gampang banget, tinggal ditarik langsung terbuka. Karena ini adalah part yang sangat-sangat lentur. Nah, karena ini lentur, hati-hati, gampang patah. Karena itu gue singkirin dulu, karena kita bakal ngeliat untuk detail di bagian leher sampai dadanya. Untuk di bagian leher kita bisa lihat itu ada detail kerutan, ya kan. Lagi-lagi gue suka untuk kerutannya yang dimana gak asal-asalan, mantap. Dan detail di bagian dada kita bisa lihat logo laba-laba. Nah, logo ini tuh nggak pernah gue lihat sebelum-sebelumnya, karena ini adalah logo yang cukup unik, yang dimana itu biasanya kaki dari laba-laba itu tajam-tajam cuy. Ini bulat-bulat, jadi kayak imut untuk si logonya. Bagaimana menurut kalian, apakah logonya ini unik atau keren? Ya kan, komen di bawah. Bagi gue ini lucu dan unik. Nah, detail lainnya yang gue suka itu adalah ada pocket di sini teman-teman, ya kan. Jadi kayak ada kantong yang ngebuat seperti hoodie. Karena kan ini seperti di movie-nya, pakaian dari Spider-Man ini adalah hoodie, bukan suit yang nyambung dari ujung kepala sampai ujung kaki, ya kan. Mantap. Nah, jadi itu dia untuk di bagian depan. Kita bisa lihat di sini ada pocket, ya kan. Bentar, di sini ada pocket, di sini ada logo laba-laba dan ada resleting seperti asli, ya kan. Padahal ini kecil banget teman-teman. Kalau dibandingkan dengan jempol gua, tuh gedean jempol gua. Ini berapa kali kancing ya agar bisa sama dengan jempol gua. Saking kecilnya, ini ngebuat gua serasa asli gitu loh, ya kan. Ini pendapat gua teman-teman. Mohon maaf kalau seandainya lebay. Dan kita lanjut untuk di bagian belakang. Dan di bagian belakang itu polos doang, tapi untungnya ada sedikit scalp kerutan baju, jadi nggak polos-polos banget lah, ya kan. Jadi itu dia detail untuk di bagian belakang dan di bagian depan. Oh iya, yang buat bertanya-tanya, ini untuk apa, ya kan? Ini gunanya untuk Spider-Man ini disangkutkan agar bisa dipose-posekan. Jadi seperti itu teman-teman. Itu dia untuk detail di bagian depan dan di bagian belakang. Nah, untuk di bagian pinggang kita bisa lihat di sini ada part terpisah lagi, ya kan. Jadi bisa dinaikin lalu bisa diturunin. Dan ini mempermudah untuk pose-pose si Spider-Man-nya. Gue lebih suka diturunin sih, karena kalau dinaikin itu kelihatan banget. Untuk di bagian pinggang si Spider-Man ini bulat banget teman-teman. Lucu jadinya. Setelah di bagian pinggang kita bisa lihat detail di bagian tangan Spider-Man ini, yang dimana penuh dengan kerutan-kerutan pakaian cuy, untuk scalpnya. Tuh, lihat aja ya kan, dari bahu, ya kan, di bagian bicep, di bagian sikus sampai di bagian lengan, ini full dari kerutan-kerutan pakaian yang seperti asli, ya kan. Tuh, di sebelahnya juga sama. Kerutan, tapi kerutannya beda teman-teman, jadi nggak monoton. Bentar deh, ini sama ya kerutannya ya? Oh, ternyata setelah gue perhatiin lagi teman-teman, ini kerutannya sama dari sebelah kiri dan sebelah kanan gitu loh. Ini gue baru tahu by the way, karena gue baru perhatian lagi, ternyata sama untuk detail scalpnya. Cuman nggak masalah lah, karena hanya detail kerutan gitu loh, nggak apa-apa. Detail berikutnya yang kita bisa lihat itu adalah web shooter dari action figure ini. Lagi-lagi ini barang kecil banget, tapi dibuat rapi dan detail oleh Bandai SHF. Mantap. Kalau kita perhatikan itu ada beberapa warna seperti silver, hitam, dan merah. Dan gak ada scalp yang berantakan atau plastik yang berlebihan. Jadi good job untuk SHF kali ini. Dan di bagian telapak tangannya kita juga bisa lihat teman-teman, itu ada tombol untuk menekan web shooter. Dari web shooter sampai tombol web shooternya benar-benar dibuat rapi. Jadi untuk detail sejauh ini gua suka banget, walaupun minim ya teman-teman detailnya. Lanjut untuk detail di bagian kaki, kita hanya bisa lihat warna biru, nggak ada detail yang gimana-gimana. Lagi-lagi sama seperti yang ada di bagian atas, yaitu adalah detail kerutan pakaian. Tetapi di sini yang ngebuat gua salfok itu adalah, ini gua juga baru sadar teman-teman, ya kan? Di sini ada detail tali untuk celananya, karena kan ini adalah celana jogger ya sebutannya ya kan? Jadi ada talinya gitu loh.
Ya kan, dan talinya itu benar-benar dibuat seperti asli. Lagi-lagi ini yang buat gue suka, walaupun ini adalah detail yang nggak terlalu gimana-gimana, tapi dibuat rapi oleh Bandai SHF. Mantep, ya kan. Dan itu di bagian lutut, jadi kayak tumpukan-tumpukan kain, ya kan. Jadi kainnya itu menumpuk, jadi benar-benar banyak dipasang. Dan untuk di bagian kaki bawah, ini kayak semacam kaos kaki panjang ya. Jadi ngebuat seperti di movie-nya, ya kan. Polos doang sih teman-teman, juga namanya homemade, ya kan. Homemade, jadi biasa aja gitu loh. Dan di bagian sepatunya ya biasa doang, nggak ada scalp gimana-gimana, cuman polos gitu doang. Dan di bagian bawah seperti itu, ya kan. Jadi itu dia untuk detail keseluruhan dari Spider-Man ini. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian suka atau biasa aja? Karena kalau kita nilai dari segi movie-nya, jujur bagi gua biasa aja, nggak ada yang gimana-gimana atau keren banget. Tapi kalau dijadiin action figure, gua suka banget teman-teman, ya kan. Action figure ini layak bagi gua untuk melengkapi koleksi Spider-Man gua. Mantap lah. Jadi untuk detail gua bisa beri nilai di angka 9/10, ya kan. Karena detail-detail kerutannya yang membuat gua suka. Mantap banget. Dan sekarang kita bakal lanjut untuk sesi berikutnya, yaitu adalah artikulasi. Kita lihat apakah artikulasinya bagus atau biasa aja. Gua berharap bagus karena ini adalah Spider-Man cuy. Oke, kita mulai dari kepala. Untuk artikulasinya yang dimana bisa melihat ke atas, tetapi sejauh ini doang teman-teman. Gak bisa menonggak atas lagi. Dan untuk melihat ke bawah sejauh ini, ya kalau untuk melihat ke bawah dibantu sama lehernya, tapi kalau untuk kepalanya doang itu pendek banget untuk artikulasinya. Kalau dilihat ke kiri, ya kan, perfect. Ke kanan juga mantap. Ini harusnya bisa diputar 360 derajat ya. Oke, mantap banget. Nah, untuk di bagian sikut ini gue nggak tahu kenapa teman-teman hanya bisa merenggang sejauh ini, ya kan. Gue nggak berani maksa untuk ke atasin lagi karena ntar kebablasan jadi patah, ya kan. Jadi gue bisa menyimpulkan hanya sejauh ini. Mungkin bisa sejauh atas lagi, tapi gue nggak berani, ya kan. Untuk di bagian depan, ya kan, kita bisa sejauh ini. Di bagian belakang tangannya sejauh ini mantap. Dan ada butterfly joint. Nah, mantap banget. Di bagian torso pastinya bisa gini. Nah, ini enak nih teman-teman, torsonya jauh, ya kan. Dan di bagian pinggang pastinya bisa berputar-putar. Sebentar gue naikin dulu. Tapi yang aneh dari artikulasi pinggang ini adalah di bagian belakangnya cuy. Kalau kita nundukin, itu bolongnya ketara banget. Walaupun kita tutup menggunakan bantuan ini, nggak bisa teman-teman, ya, nyangkut. Karena di bagian sininya nyangkut. Jadi seperti itu detail di bagian belakangnya. Kalau ditundukin agak aneh. Kalau untuk di bagian paha, ya kan, seperti Spider-Man pada umumnya bisa diputar-putar seperti ini. Dan karena ini adalah action figure tua dari SHF, jadi mereka tidak menggunakan artikulasi popok gitu loh, ya kan. Standar doang cuy. Jadi kalau untuk di bagian pahanya agak sedikit untuk artikulasinya bagi gua ya teman-teman, karena yang Spider-Man itu kan banyak banget tuh untuk di bagian pahanya karena ada artikulasi popok. Kalau di sini nggak ada, jadi lebih sedikit. Maklumin aja teman-teman, karena ini adalah action figure lama gitu loh. Untuk di bagian lutut hanya sejauh ini. Yang ini juga gua sayangkan teman-teman karena nggak ada double joint. Oh ya, gua lupa untuk di bagian sikutnya, ya kan. Tuh. Seperti ini juga teman-teman. Gue lagi-lagi juga nggak berani maksa, takut patah gitu loh. Karena ini action figure lama, ya kan. Yang pasti artikulasi juga udah kemakan usia gitu loh. Jadi ntar patah gue yang ribet. Oke. Lanjut lagi di bagian pergelangan tangan. Tuh, bisa berputar pastinya. Ya standar lah teman-teman. Dan untuk di bagian pergelangan, ya standar juga, masih aman. Dan di ujung kaki bisa ditekukan seperti itu. Jadi itu dia keseluruhan dari artikulasi Spider-Man ini, ya kan. Kita bisa maklumi karena ini adalah action figure lama. Jangan berharap banyak-banyak karena ya kalau gua paksa-paksa takutnya ntar malah patah. Ya mungkin karena ini adalah keluaran yang lama, jadi mereka masih menggunakan artikulasi yang standar.
Kalau untuk Spider-Man untuk di tahun segitu, gua rasa ini udah oke banget. Tapi kalau untuk di zaman sekarang, ini udah ketinggalan banget. Jadi nilai untuk artikulasi ini gua bisa beri di angka 7/10. Ya kan? Karena gua nilai di masa sekarang teman-teman. Kalau di zaman dulu sih oke banget. Karena di Spider-Man agak susah untuk diposekan ekstrim. Sayang banget. Seperti yang gue bilang tadi, artikulasi dari action figure ini itu minim banget, jadi agak susah untuk diposekan. Mentok-mentok, gue hanya memposekan si figur ini simple-simple doang, seperti duduk di atas lemari. Sedih banget ya untuk figur ini. Untuk aksesoris ini standar banget, kita mendapatkan 5 pasang tangan, 1 hoodie pengganti, 3 jaring, dan 1 part untuk menyangkutkan Spider-Man-nya agar bisa diposekan. Part tangan yang gua suka itu adalah part tangan seperti menelpon, jadi bisa diposekan "Hello baby". Untuk part hoodie-nya ini keren banget, bisa kita pasangkan ke Spider-Man, jadi si Spider-Man-nya seakan-akan menjadi misterius. Ukuran dari figur ini adalah 5,6 inci. Dan ini adalah perbandingan SHF Spider-Man Homemade Suit dengan action figure lainnya. Jadi itu dia untuk pembahasan dekat dari action figure satu ini. Bagaimana menurut kalian, apakah action figure ini itu keren atau biasa aja? Bagi gua, kalau untuk kostum di movie-nya biasa aja. Karena memang ini adalah homemade suit, baju buatan sendiri dari Tom Holland. Tapi ketika menjadi action figure, ini mantap banget teman-teman. Walaupun minim detail, ya memang seperti di filmnya hanya menggunakan topeng, jaket, dan celana jogger. Tapi kalau di figurnya itu keren banget. Detail dari figur ini itu kebanyakan adalah lipatan-lipatan kain yang ngebuat semakin keren dan semakin akurat ke movie-nya. Figur ini gue dapatkan dari kolektor pensiun dengan harga yang sangat tinggi bagi gue, yaitu adalah 3 juta. Mungkin karena figur ini karena sepaket dengan Iron Man Mark 47. Sebenarnya yang bikin mahal bukan di figur, tapi si Iron Man-nya. Seperti yang gue bilang tadi, gue bakal nge-review itu Iron Man di video berikutnya. Jadi tunggu aja dan pantengin channel ini. Baiklah, kalau kalian punya pendapat tentang figur ini, silahkan tulis di kolom komentar bawah. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, silahkan tekan tombol like. Kalau kalian nggak suka, silahkan tekan tombol dislike. Jadi sampai di sini dulu dan jangan lupa bersyukur hari ini. Bye-bye. Sebenarnya bikin malu bukan lu, ya, tapi elu. Ya ampun.